Assalamualaikum teman-teman dan kakak abang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andika Haji Setiawan dengan NIM 114230085 dari tanggal 23. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai acara 6 dari praktikum sial. Jadi di sini kita sudah berada di aplikasi Mapsource. Selanjutnya di sini kita bisa ke waypoint, lalu kita ke file, lalu kita bisa open. Kita pilih data yang sudah didapatkan dari tracking GPS sebelumnya. Di sini kita pilih yang waypoint. Kita bisa open. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita bisa pilih semuanya atau kita blok. Lalu kita bisa save. Kita pilih tempatnya. Di sini pastikan untuk bentuknya itu DXF. Itu kita bisa save. Kita bisa beri nama yaitu titik. Kita bisa save. Untuk ininya pastikan menggunakan UTM koordinat. Oke, seperti ini bisa klik OK. Selanjutnya kita bisa lanjut lagi. Itu ke tracks. Di sini kita bisa masukkan lagi kayak tadi, ke open. Kita pilih yang tracks 9. Kita bisa open. Kemudian bisa diklik. Lalu kita bisa save. Jadi jangan lupa pastikan ke DXF juga. Lalu bisa diberi nama yaitu jejak. Seperti ini jejak. Oke, bisa di save. Pastikan juga koordinatnya sudah sesuai. Kita bisa klik OK. Nah, setelah seperti ini kita akan lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu kita akan menggunakan ArcMap. Selanjutnya setelah seperti ini kita sudah berada di aplikasi ArcMap. Kita bisa ke New Maps, My Template, ke Blank Maps. Kita klik lalu kita bisa OK. Seperti ini seperti biasa, kita ke layer, klik layer, kita klik kanan, lalu kita ke properties. Seperti biasa kita ubah dulu untuk koordinatnya WGS 1984. yang si zona 49. Kita apply, lalu OK. Setelah ini kita bisa nge-add data yang tadi telah didapatkan. Kita bisa add data. Sini kita bisa connect to folder terlebih dahulu. Lalu kita bisa masukkan yaitu jejak dan titik. Di sini kita bisa klik OK. Nah, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya seperti ini kita bisa klik plus di bagian sini. Nah, untuk jejak itu kita pastikan yang terchecklist yaitu hanya si polyline. Dan untuk si titik itu kita pastikan yang tercentang itu hanya si point. Nah, seperti ini di jejak ini yang polyline kita bisa klik kanan. Kita bisa
yang namanya ke data, ekspor data. Di sini kita bisa pilih filenya ini, lalu kita bisa beri nama yaitu jejak 2. Oke, pastikan ini save file, kita bisa save. Oke, yes. Oke, selanjutnya sama untuk si titik, kita klik, lalu kita ke data, ekspor data. Di sini sama, kita bisa beri nama yaitu titik 2. Nah, seperti ini kita bisa save. Oke, yes. Lalu untuk yang si jejak DXF ini bisa kita matikan saja, kita unchecklist, maka akan jadi seperti ini. Setelah seperti ini, untuk si titiknya kita bisa ke klik kanan, lalu kita open attribute table. Nah, di sini tuh ada yang namanya with name. Nah, untuk with name ini akan kita ganti atau kita sesuaikan, yaitu dengan cara yang sama dengan di si visible-nya ini. Kita bisa klik editor, kita start editing, kita bisa di si titik 2. Oke. Continue. Ini kita bisa ubah itu menjadi ALD. Oke. Untuk yang ini jadi kantin. Oke, yang ini jadi lab. Dan yang satu lagi yaitu lapangan. Oke, setelah ini kita bisa save. Kita klik editor, stop editing, yes. Setelah ini kita bisa close si tablenya. Nah, setelah seperti ini kita bisa ke si jejak, kita klik kanan, lalu kita bisa edit feature, kita start editing, kita bisa continue. Di sini bisa kita klik 2 kali. Setelah seperti ini, maka kita bisa klik yang delete vertex, lalu kita bisa bagian hapus polilan-polilan yang agak ngaco. Seperti ini. Kita bisa lanjut lagi ke editor, kita start editing, pilih yang jejak 2. Oke, continue. Oke, akhirnya kita bisa selanjutnya setelah seperti ini kita lanjut. Ini kita klik yang titik, bisa ke ini, kita ke properties. Nah, di sini kita bisa ke simbologi. Di sini kita ke kategoris. Di sini untuk value fieldnya bisa ubah ke with name. Aduh. Ke with name. Ini kita ubah. Di sini kita edit simbol. Lalu di ini bisa kita pilih di sini yaitu ke karakter macro simbol. Kita pilih yang bulat. Oke, lalu kita bisa tambahkan. Yang ini pilih bulat, ukurannya bisa disesuaikan. Lalu bisa dinaikkan untuk key-nya. Untuk warnanya kita bisa pilih mask red. Lalu yang bawahnya yaitu kita bisa pilih
ke fontnya itu bisa SW yang AM, FM yang elektrik, kita pilih yang seperti penyangga seperti itu. Kita bisa sesuaikan ukurannya. Contoh di sini misalnya 16. Oke, warnanya hitam. Oke, sesuaikan misalnya seperti ini. Kita bisa oke. Lalu kita bisa klik oke. Di sini kita akan ke labels. Sini kita centang label feature in the layer. Lalu di sini untuk label fieldnya kita ubah ke with name. Seperti ini, seperti biasa ke simbol. Di sini kita ubah menjadi Times New Roman. Oke, ukurannya bisa disesuaikan. Di sini contohnya 12. Bisa ke edit simbol. Kita ke max, lalu untuk stylenya jadi halo. Kita bisa oke. Oke. Sini untuk placement propertiesnya tergantung, bisa kita ubah. Kita bisa apply, lalu kita bisa klik OK. Nah, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya setelah seperti ini kita bisa mengubah si jejaknya. Kita klik di sini, kita pilih menjadi yang dashed. Nah, kita bisa OK. Setelah seperti ini kita bisa meng-add data peta dari UPN. Add data. Sini kita pilih yang UPN. Kita bisa add. Nah, maka akan jadi seperti ini. Ini bisa kita lihat untuk jarak-jaraknya dan si tracking-tracking yang telah kita lalui. Maka akan jadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa nge-save dari hasil pengerjaan yang telah kita lakukan. Kita bisa save sesuai di tempat yang ingin kita file yang kita tentukan. Mungkin cukup sekian dari saya untuk acara 6 pada kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.